Halo semuanya, selamat datang di video animasi seru dari kelompok 7. Saya Renanda Dwi Arika selaku narator yang akan menemani dalam perjalanan yang penuh wawasan dan mungkin sedikit menegangkan, yaitu tentang pelanggaran kode etik, rekam medis, dan informasi kesehatan. Tapi sebelum kita masuk ke kasus-kasus yang bikin gregetan, kenalan dulu yuk dengan tim hebat di balik video ini. Halo, perkenalkan saya Adila Wulandari sebagai petugas rekam medis 1. Halo, saya Naufal sebagai dokter. Halo, saya Dinda sebagai perekam medis 2. Halo, saya Naila Chodri yang berperan sebagai teman perekam medis 2. Tahukah kamu apa sih kode etik profesi perekam medis dan informasi kesehatan itu? Kode etik perekam medis dan informasi kesehatan adalah pedoman yang harus ditaati oleh tenaga perekam medis dalam menjalankan tugasnya. Pedoman ini memastikan bahwa seluruh kegiatan yang berkaitan dengan rekam medis dilakukan secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai standar yang berlaku. Halo Dinda, aku mau minta tolong. Temanku Lina katanya dirawat di rumah sakit ini. Kamu bisa lihatkan rekam medisnya. Aku khawatir dengan kondisinya. Wah, sebenarnya aku nggak bisa kasih tahu, Nay. Itu rahasia pasien. Santai aja, Din. Ini kan cuma buat teman sendiri. Sebentar, aku cek dulu di sistem ya. Tapi Teh Dila, kita nggak boleh sembarangan membuka data pasien tanpa izin dokter atau pihak berwenang. Jangan terlalu kaku, Din. Ini hanya sekali saja. Lagi pula, Naila kan bukan orang asing. Nah, ini dia data Lina yang kamu minta, Nay. Wah, makasih ya Teh Dila, Dinda. Aku jadi lebih tenang setelah tahu kondisinya. Hei, apa yang sedang kalian lakukan? Saya melihat kalian membuka data pasien. Ada kepentingan apa ya? Dok, Naila hanya ingin tahu kondisi temannya. Itu pelanggaran serius. Rekam medis adalah informasi rahasia yang hanya boleh diakses oleh tenaga medis yang berwenang. Adila, kamu tidak boleh membocorkan data pasien. Maaf, Dok. Saya hanya ingin membantu. Tidak ada alasan. Jika pasien tahu datanya dibocorkan, rumah sakit bisa terkena tuntutan hukum. Saya akan melaporkan ini ke atasan. Nah, dialog pertama tadi lumayan bikin gregetan ya. Begitulah kalau kode etik tidak dipatuhi. Tapi tenang, sekarang kita lihat yang lebih profesional. Ini dia dialog kedua, di mana perekam medis dan informasi kesehatan bekerja dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpegang pada kode etik. Siap lihat perbedaannya? Yuk kita mulai. Halo Dinda, aku mau tanya sesuatu. Temanku Lina katanya dirawat di rumah sakit ini. Kamu bisa lihatkan rekam medisnya? Aku khawatir dengan kondisinya. Maaf Naila, aku tidak bisa memberikan informasi tentang pasien tanpa izin resmi. Itu kan melanggar kode etik perekam medis. Tapi aku kan teman dekatnya. Aku cuma ingin tahu keadaannya. Benar apa yang dikatakan Dinda Naila, data pasien bersifat rahasia dan hanya boleh diakses oleh pihak berwenang seperti dokter yang menangani pasien. Jika kamu ingin tahu kondisinya, sebaiknya langsung tanyakan kepada keluarganya atau ke dokter yang merawatnya saja. Oh, begitu ya. Aku kira bisa langsung menanyakan ke kalian. Maaf ya, aku nggak tahu aturannya. Bagus, saya senang kalian taat kode etik. Melindungi data pasien itu sangat penting. Kalau ada yang meminta informasi pasien tanpa izin, selalu tolak dengan tegas. Benar, kode etik ini bukan hanya aturan, tapi juga tanggung jawab kita untuk menjaga kepercayaan pasien. Terima kasih dokter, Dinda, dan Teh Dila. Aku akan menghormati privasi pasien dan tidak akan bertanya seperti ini lagi. Nah, dari kedua dialog tadi, kita bisa lihat kan betapa pentingnya mentaati kode etik dalam profesi perekam medis dan informasi kesehatan.
Dengan mematuhi aturan, kita tidak cuma bekerja secara profesional, tapi juga menjaga kepercayaan dan keamanan data pasien. Sekarang, mari kita simak kesimpulan dari pembahasan ini. Kesimpulannya yaitu, menjaga kerahasiaan data pasien adalah kewajiban utama bagi perekam medis, sesuai dengan kode etik profesi. Pelanggaran seperti membocorkan informasi tanpa izin dapat berakibat serius secara hukum dan etika. Dalam dialog pertama, tindakan membuka data pasien tanpa wewenang melanggar aturan dan merugikan rumah sakit serta kepercayaan pasien. Sebaliknya, dialog kedua menunjukkan profesionalisme dengan menolak memberikan informasi tanpa izin. Kepatuhan terhadap kode etik ini tidak hanya melindungi data pasien, tetapi juga menjaga integritas dan profesionalisme dalam pekerjaan. Setelah melihat perbedaannya, tentu kita butuh solusi agar selalu mentaati kode etik dalam profesi ini. Nah, berikut adalah solusi yang telah kami susun. Yuk, simak bersama. Agar kode etik profesi perekam medis dan informasi kesehatan selalu dijalankan dengan baik, ada beberapa solusi yang bisa diterapkan. Di antaranya, mengadakan pelatihan berkala, menyediakan sistem pengaduan yang aman, serta membangun budaya kerja yang transparan dan patuh terhadap regulasi. Selain itu, penegakan aturan yang konsisten dan pendekatan pembinaan bagi pelanggar juga penting agar setiap tenaga kesehatan dapat bekerja secara profesional. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan bertanggung jawab.